Pun monggo. Oke guys, sekarang kita ngikutin Pak Andi. Jalannya kayak gitu. Ngeri nggak? Ngeri lah, masa enggak? Yuk. Inilah jalan yang hari-harinya dilewati sama Pak Andi ya teman-teman ya. Bayangin. Ya, semoga saja apa yang dilakukan Pak Andi itu nantinya akan berbuah manis. Bener-bener jalan yang bukan jalan umum loh guys. Dan kiri ini udah jurang. Dos. Yakin ini. Belum separuh perjalanan ya teman-teman ya. Kita ngikutin Pak Andi. Kita udah disuguhin jalan seperti ini. Ini aku baru sekali ini lewat sini. Tapi Pak Andi tiap hari beliau lewat sini untuk mengajar di sekolah negeri tempat dia bekerja. Gila kan? Gimana sebagai guru honorer yang mohon maaf ya, gajinya juga belum dikatakan mencukupi untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi dengan perjuangan Pak Andi yang seperti ini, kalian bisa bayangin, inilah sosok guru yang patut disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut saya, predikat itu layak disandang oleh Pak Guru Andi. Kita tadi lewat sini dan naik ke sini.
Ini belum separuh perjalanan Pak Andi? Belum Mas, masih lebih mendekati separuh. Masih mendekati separuh. Ini kalau hujan Mas, bahas enggak. Sepeda ini sudah mau hujan. Ini ban sama pelek sudah enggak kelihatan. Karena tertutup oleh lumpur, lumpur ya. Kalau saya itu sudah nyampe sini kadang itu sudah kehabisan tenaga. Karena ya alhamdulillah ini untuk hari ini sekitar hampir dua minggu nggak ada hujan lebat, cuma hujan sekedar hujan kecil lah. Kalau hujan di musim penghujan itu parah, saya nggak bisa. Di sini kan bisa dilihat Mas, nah ini Mas, ini Mas bekas ini kan, nah ini kan dilewati sepeda motor ini kadang nggak sampai ke ini bis sini, kadang di sini sudah mancep istilahnya, nggak bisa jalan, rodanya yang belakang itu kan. Itu Mas, medan-medan seperti ini kan tidak ada makadamnya. Ini Mas, saya tambahkan sedikit. Memang ini bukan ini wilayah Jombang, hutan Jombang. Cuma ini bukan jalan desa. Saya perjelas. Ini bukan jalan desa. Ini jalan istilahnya jalannya perhutani. Jalan istilahnya untuk aktivitas di hutan ya. Cuma saya lewat sini untuk mempercepat waktu, memangkas waktu. Soalnya lewat Kabun Jombang, lewat Pandan itu lebih jauh saya Mas. Jadi ada akses yang jalan raya tapi muter gitu Pak Andi ya. Muter tapi ya sama aja Mas, kalau dari Jipurapah ke Kedundeng di pedalaman itu juga 11 km medan berat, sama saja. Jadi lebih baik saya lebih milih jalur pintas ini. Meskipun ini bukan jalur desa. Dan orang Kedundeng di pedalaman itu ya juga sering keluar lewat sini Mas, soalnya ini jalur akses tercepat untuk menempuh di Sukorame. Biasanya kan begini Mas, kalau di Kedundeng itu nyampe Kecamatan Pandan itu kan 27 kilo, nyampe Ploso, Pasar Ploso itu kan hampir 30 kilo, itu baru nyampe di suasana rame, di tempat pasar rame, serba ada. Sedangkan dibandingkan keluar dari nyampe Sukorame itu hanya 11 kilo. Bayangkan saja. Maka kebanyakan orang di pedalaman Kedundeng ini banyak yang keluar belanja maupun orang sakit atau kebutuhan yang lainnya itu keluar menuju pasar Sukorame Mas. Karena lebih cepat, jaraknya tempuhnya kan cuma 11 kilo. Cuma medannya berat. Dan orang-orang lebih memilih lewat sini karena untuk memangkas waktu Pak Andi ya. Bahkan Mas, kadang orang sakit yang RT terakhir ini serba repot. Ini kalau dibawa ke Jombang 55 kilo Mas, itu melewati 3 sungai. Kalau musim hujan banjir, masih banjir. Bahkan kalau orang sakit, orang melahirkan pernah itu ditandu atau digotong lewat sini. Digotong pakai tandu itu. Pakai tandu, kadang ya pakai kursi, dikasih selonjoran bambu supaya bisa dibawa keluar untuk nyampe ke Sukorame. Karena akses tercepat tuh ke Sukorame Mas, RT terakhir ini. Jadi untuk desa daerah perbatasannya Jombang itu lebih dekat ke Sukorame yang masuk ke Lamongan. Iya. Daripada harus ke kota Jombang ya Pak Andi ya. Jadi Pandaan saja 27 kilo. Itu pun kalau yang ini di kamu pedalaman ini ada titiknya ada 3 Mas. Yang sebelah terakhir sana itu memang di sana tidak sudah ada jembatannya, tidak menyeberangi sungai. Cuma medannya ya ada bebatuan, cuma ya licin banget. Tapi kendalanya yang terakhir sini Mas, yang Dundeng RT terakhir ini serba repot. Kalau ke sana itu lebih jauh, terus lebih berat karena melewati sungai. Kalau ke sini tidak. Apakah sungai nanti kita ada jembatan atau tidak Pak Andi? Belum ada jembatan. Belum ada jembatan. Karena ya gini Mas, saya luruskan, memang kadang kan ada yang komen, kok nggak dibangun sama pemerintah. Ini saya luruskan, memang pemerintah Jombang itu sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Kendala kita memang jalannya terlalu jauh, medannya terlalu berat. Terus jika dibangun jembatan itu membutuhkan dana sangat besar. Jadi kadang netizen banyak yang salah paham. Saya jelaskan ya. Terus pemerintah kok nggak gini. Nah ini sebenarnya sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Di tengah perkampungan sudah
kasih paping mas, sudah dicor, ada yang kasih paping, dan ada juga yang jembatan kecil. Tapi yang RT terakhir ini yang serba repot, soalnya kalau membangun jembatan itu butuh dana besar. Itu melewati 3 sungai. Bayangkan kalau 3 sungai, 3 jembatan, kalau jembatan besar itu membutuhkan dana berapa? Ya mungkin pemerintah selalu merencanakan, tapi kan anggarannya membutuhkan dana yang sangat besar itu mas. Belum medannya 10 kilo yang melewati bebatuan yang itu tuh kan cuma ya kalau dibangun ya dananya habis berapa. Tapi cuma pemerintah Jombang itu mengutamakan di dalam kampung. Di dalam kampung sudah dipaping mas, dan jembatan sudah ada. Cuma yang RT terakhir ini yang belum ada jembatannya. Itu akses tersulit karena membutuhkan dana besar. Memang kita sadari warga setempat dan saya sendiri, pemerintah Jombang itu sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk membangun daerah terpencil ini. Jadi kita sebagai netizen itu jangan salah paham gitu. Memang sudah diupayakan semaksimal mungkin. Ini jauh dari kota mas. Kalau ke sana kan arah Sukorame Lamongan, arah ke utara. Ke barat lagi itu wilayah hutan Bojonegoro. Ke selatan hutan Nganjuk. Sudah masuk hutan Nganjuk pak? Hutan Nganjuk kalau selatan. Kalau kita ini berarti ada di tengah-tengah pak ya? Iya ada di tengah-tengah. Ini masih wilayah Jombang ini. Masih wilayah Jombang. Masih wilayah Jombang. Kalau itu sudah masuk Sukorame mas itu. Sebelah Pukul itu Petinggan itu sudah masuk wilayah Sukorame Lamongan, perbatasan Palu Selatan. Nanti 2 kilo lagi sudah memasuki kampung pedalaman yang ujung. Belum yang bawah mas, yang ujung dari Kabupaten Jombang. Iya, yang paling pelosok paling barat sendiri. Nanti kampung pedalaman Kedung Nireng ada 3 titik. Titik bawah, titik tengah, dan titik ujung. Nah ini nanti kita 2 kilo nyampe titik ujung. Ya. Seperti ini. Ini kalau musim hujan ini airnya mengalir mas, kayak nyumber gitu. Jadi seakan-akan sepeda itu meskipun ban trail itu seakan-akan geser. Karena mungkin konstruksi tanahnya juga berkapur mungkin Pak Andi ya. Iya. Jadi kan berkapur campur lumpur, bikin roda licin juga kalau lewat sini. Bahkan cerita saya itu juga begini ya, dari pengalaman saya di tahun 2006 itu di waktu musim hujan pernah jalan kaki 4 bulan. Lewat sini juga? Lewat sini juga. Karena tidak ada motor atau? Gini mas, karena saya belum menguasai medan. Terus motor saya itu jelek mas, terus terang mawon. Jadi belum tahan untuk melewati medan seperti ini. Saya jalan kaki itu selama 4 bulan kecuali hari Minggu. Jadi berangkat dari rumah saya Palombo Sukorame Lamongan itu jam 5 pagi. Nyampe alhamdulillah saya temu dengan cepat sekali. Sampai di SDN Jipurapa 2 ini jam 7.15, paling lama jam 7.30. Terus lagi pula di tahun 2006 di sini itu kekurangan guru. Honorer saja cuma 2. Dan yang dari kampus ini cuma 1 orang yang mau mengajar. Bahkan di kampung ini di tahun 2006 itu yang lulusan SMA tidak ada yang mau ditawari mengajar, mau di situ enggak mau. Padahal di kampungnya sendiri, Mas. Terus di tahun 2006 saya hanya kasihan banget sama anak-anak penerus perjuangan, anak didik yang masih kecil-kecil itu. Terus saya akhirnya ada inisiatif untuk terjun langsung meskipun kenyataan itu berat. Bahkan saya itu yang paling berat ya masalah transportasi. Untuk beli bensin saja saya tiap hari itu minum 30.000. Bahkan saya untuk mencari 30.000 itu saya ya kadang pulang dari sekolah, pulang dari itu saya cari kayu bakar. Jadi nyampe rumah itu pulang jam 2, nyampe rumah itu jam 4, setengah 5. Karena untuk mencari kayu bakar dulu Pak Andi ya. Jual lagi untuk beli bensin berikutnya. Berarti setiap hari. Berarti penduduk di sini, penduduk sekitar masih banyak yang memakai kayu bakar untuk masak Pak Andi ya. Masih banyak. Masih banyak. Jadi itu dimanfaatkan sama Pak Andi untuk sebagai tambahan Pak Andi sebagai uang transportasi Pak Andi ya. Mohon maaf ya Pak Andi ya, mungkin gaji honorer belum seberapa. Jadi cukup Mas. Beli bensin hanya cuma 1 liter di tahun 2006 enggak cukup. Di tahun 2005 saya cuma digaji 50.000 2006. 50.000 itu 1 bulan? Iya 1 bulan. Di tahun 2006.
Terus saya tidak mikir gaji, saya usaha yang lain supaya apa? Supaya niat saya yang terus ikhlas mengajar di pedalaman ini bisa tercukupi untuk beli transport. Apapun saya lakukan, cari kayu bakar, cari yang lain dan sekiranya di hutan ini tidak dilarang dan bisa dijual kembali. Terus saya pernah yang lucu lagi, jalan kaki jam 5 Mas. Jam 5 pagi kan masih posisi masih gelap. Di pertigaan sana itu saya pernah tertabrak sama babi hutan. Jadi nggak sengaja, masih istilahnya masih belum matahari belum bersinar Mas, masih istilah gelap. Masih gelap. Masih gelap karena saya untuk menempuh waktu itu saya pernah tabrakan dengan babi hutan tanpa tidak sengaja. Tapi ya alhamdulillah saya tidak ada luka, cuma kagetnya. Berarti di sini tuh masih banyak babi hutan, Pak Andi? Banyak babi hutan, kera itu banyak. Apa pengalaman yang paling berkesan sampai saat ini? Ya saya pernah jalan kaki PP kan 22 kilo Mas. 22 kilo selama 4 bulan kecuali hari Minggu. Terus saya pernah terbawa arus banjir sesama sepeda saya yang jelek itu. Dan juga pernah mengalami sepeda itu karena rusak di dalam hutan sampai 3 hari baru bisa keluar. 3 hari Pak Andi di dalam hutan? Sepedanya, saya jalan kaki sampai pulang, sampai nyampe rumah. Oh, jadi motor Pak Andi tinggal di dalam hutan gitu aja? 3 hari baru bisa bawa pulang karena aslinya berat. Istilah Jawanya diseret itu gak kena Mas, didandani itu belum cukup karena pas rusak itu rusaknya berat. Akhirnya 3 hari baru bisa keluar. Keluarnya akhirnya gimana Pak Andi? Ya saya membawa teman saya yang ahli mekanik dan membawa onderdil untuk diperbaiki di dalam hutan sini. Memang kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain karena pemerintah Jombang sudah mengupayakan sebaik mungkin. Cuma kan memang kendala kita itu tempatnya luas, terus membutuhkan dana itu sangat besar. Jadi kita maklumi lah. Yang penting sudah kita semua dan masyarakat itu sudah bersyukur, sudah istilah Jawanya pemerintah Jombang sudah mengupayakan pembangunan secara maksimal. Bahkan saja semoga tahun depan atau bulan berikutnya lebih baik daripada daripada sebelum. Amin. Jadi pesannya di sini untuk semuanya saja, untuk teman-teman di sini kita membuat video seperti ini bukan bermaksud untuk menyalahkan pihak manapun ya teman-teman, bukan menyalahkan pihak manapun karena masing-masing pemerintahan juga sudah mengupayakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi karena memang medannya terlalu berat dan juga itu pasti akan membutuhkan biaya yang cukup banyak sekali karena wilayahnya luas. Bahkan untuk pasang wifi saja harus bayar mahal karena jangkauannya terlalu jauh Pak Andi ya. Karena terlalu jauh gitu teman-teman. Pak Andi ini juga punya channel YouTube namanya Andika TV Pak Andi ya. Tolong didukung channel YouTube-nya Pak Andi, Andika TV, diklik subscribe-nya, diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap kali Pak Andi mengupload video terbarunya. Karena Pak Andi mempunyai tujuan yaitu dimana nanti penghasilan YouTube untuk berbagi lagi ya Pak Andi ya. Saya gunakan untuk daerah terpencil Mas. Nah dari itu cerita ini saya jelaskan Mas. Memang banyak video saya abadikan di channel Andika TV itu ya memang saya yang buat sengaja. Itu begini ceritanya, dulu itu saya sering dimintai video sama tamu sama atasan, video pas perjalanan di saat medan berat kan. Itu kalau saya simpan di flash disk, di memori, di laptop itu kan kalau kebanyakan kan kadang hilang, kadang ngeblank kan Mas. Nah, saya punya inisiatif untuk mengabadikan video itu di channel YouTube supaya suatu saat bila orang membutuhkan bisa didownload kembali. Untuk memudahkan lah Pak Andi intinya ya. Itu tujuan saya utama. Nah, berhubung kan banyak netizen yang memberikan masukan Mas, ini channel Andika TV ini benar panjenengan, saya jawab nggih. Ini tuh Mas kalau belum dimonet tolong diajukan monetisasi supaya kalau ada hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk perjalanan, untuk menangani daerah-daerah terpencil, untuk ya keperluan untuk daerah pedalaman lah gitu. Oh nggih, saya terima kasih masukan seperti itu Mas. Dan tak sengaja juga saya lampirkan ternyata diterima dari
pihak YouTube. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. dimonetisasi Pak Andi ya. Jadi Iya. teman-teman kalian bantu Pak Andi dengan dukung channelnya Pak Andi. Kalau dapat hasil itu ikut serta untuk membangun daerah-daerah terpencil. Begitu kurang lebih Pak Andi ya. Iya. Supaya bagaimana daerah terpencil di dalam Kampung Gedung Dendeng SDN Jipurapa 2 ini di wilayah Pandaan paling barat ini nggak kalah dengan kampung yang lain di luar. Paling nggak kan informasi atau pengetahuan nggak kalah dengan yang lain. Untuk sampai ke tempat sekolah kurang lebih berapa menit lagi Pak Andi? 30 menit lagi Mas. Sekitar nyampe sana ya jam 7:04 ya. Nanti ini bakal ngelewati sungai lagi apa enggak Pak Andi? Lewati sungai cuma dikasih jembatan kecil-kecil. Jadi Oh, tidak gitu. menyeberang. Tidak menyeberang, jadi kita bisa lewat jembatan itu Pak Andi ya. Oke, kita lanjut untuk membersihkan waktu biar kita nanti tidak telat Pak Andi, monggo. Oke teman-teman, kita lanjut.